Sekelebatan putih ini terlihat semakin jelas. Barulah di situ Oni bisa benar-benar melihat ada sosok kuntilanak, rambutnya panjang sekali. Dia ini terbang dari atas, langsung menuju ke arah Oni. Barulah di situ Oni melihat dengan seksama raut wajah dari laki-laki ini. Tiba-tiba dari bibir laki-laki ini mengeluarkan darah. Darah ini netes dan wajahnya itu pucat. Dan selama ada di penjara itu, dia selalu dihantui oleh sosok yang tak kasat mata. Dan dia selalu melihat tangannya ini penuh darah. Sampai-sampai dia selalu teriak-teriak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Oni yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, teman-teman, kami coba membagikan sebuah pengalaman. Pengalaman ini dialami oleh sobat kembara yang bernama Oni. Jadi ceritanya, Oni ini pernah berada di dalam penjara sekitar hampir 4 tahunan. Dan di dalam penjara itu, dia ini mengalami beberapa kejadian-kejadian horor. Ada juga pengalaman horor yang benar-benar dilihat oleh Oni pada waktu dia ada di penjara. Dan tentu tujuan kami membagikan kisah dari Mas Oni ini, harapannya supaya kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari cerita Mas Oni. Karena Mas Oni sendiri mengakui bahwa dulu ketika dia kecil, dia ini dididik secara benar, dididik secara agama, dia juga ngaji. Tapi entah kenapa, pada waktu dia dewasa, dia ini mengalami berbagai macam situasi, sampai akhirnya dia bergaul dengan lingkungan yang salah. Dan akhirnya Oni pun terjebak di dalam penjara. Nah, kita cerita tentang latar belakang Mas Oni dulu ketika dia kecil. Jadi seperti yang kami sebutkan di awal, Mas Oni ini punya keluarga yang baik-baik saja. Jadi dia kecil, sekolah secara normal, dia juga ngaji di tempat ngaji, di situ ada sebuah masjid. Jadi setiap sore, sepulang sekolah, dia ini tidur siang lebih dulu, sorenya baru ngaji bersama teman-temannya. Nah, Oni juga masih ingat, waktu dia ini kelas 6 SD, dia sudah hafal beberapa surat-surat pendek. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Begitupun juga dengan kami. Kami juga sempat menghafalkan beberapa surat pendek yang ada di Juz Amma. Begitupun juga dengan Mas Oni ini. Jadi lingkungannya baik-baik saja. Sampai waktu itu pas Oni ini kelas 2 SMP,
bapak dan ibunya ini berpisah. Jadi bapaknya itu sudah menikah dengan perempuan lain dan ibunya pun juga seperti itu. Ibunya juga menikah dengan laki-laki lain. Jadi waktu itu Oni ini tinggal di rumah itu sendirian. Jadi di masa-masa itu dia masih ada nenek. Tapi nggak sampai 1 tahun neneknya pun meninggal. Jadi benar-benar waktu itu Oni merasakan tinggal sendirian. Sementara kakak perempuan Oni ini usianya terpaut hampir 12 tahun. Jadi waktu itu pas Oni masih sekolah, kakak perempuannya sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Jadi kakak perempuannya sudah mengurusi rumah tangganya sendiri. Disinilah mulai Oni itu bergaul dengan teman-teman yang nggak jelas. Waktu itu ya dia belum berpikir kalau teman-temannya nggak jelas. Dia merasa nyaman dengan teman-temannya itu. Jadi mulai sekitar kelas 3 SMP dia mulai kenal minum-minuman keras. Dia mulai kenal dengan judi. Dia juga mulai mengenal makanan-makanan haram. Kalau di Muslim tidak diperbolehkan makan babi, tapi waktu itu setiap kali minum minuman keras, Oni ini selalu cemilannya ini yang berbau-bau babi. Jadi dia sudah terbiasa memakan makanan haram dan juga minum minuman keras. Ketika dia duduk di bangku SMA, ternyata hal ini tidak selesai, tapi malah berlanjut. Dia punya teman-teman SMA ini yang malah nakal-nakal. Mulai dari situ Oni mulai mengenal narkoba dari jenis ganja, sabu-sabu, sampai lain sebagainya. Dan hal ini terus dilakukan Oni selama dia SMA. Hampir-hampir waktu itu dia terancam dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan membawa 2 botol minuman keras. Untungnya waktu itu beberapa teman Oni ini dari kalangan orang tua yang cukup kaya. Jadi mereka inilah yang menyewa pengacara dan juga membayar ke pihak sekolah supaya mereka ini tidak dikeluarkan dari sekolah, dan termasuk Oni. Dari situ sebenarnya Oni ini sempat berpikir kalau saja waktu itu nggak ada orang tua dari teman-temannya, tentu Oni dikeluarkan. Nah, mulai dari situ mereka stop. Mereka nggak lagi minum minuman keras, nggak lagi mengkonsumsi narkoba, tapi ternyata hal ini cuma berhenti sekitar hampir 3 bulan. Setelah itu mereka lagi-lagi minum minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Sampai singkatnya Oni dan teman-teman ini lulus SMA. Dia tahu beberapa temannya ini melanjutkan kuliah, ada juga yang langsung bekerja, dan Oni sadar bahwa teman-temannya ini adalah umumnya anak-anak orang kaya, sedangkan Oni kehidupan sehari-harinya masih ditopang oleh kakak perempuannya. Nah, selepas dia lulus SMA itu, dia sadar bahwa dia ini sudah nggak punya teman lagi, teman-temannya sibuk kuliah, dan dia jarang ketemu. Sampai tiba-tiba Oni ini dihubungi oleh salah satu temannya. Teman-teman SMA ini semua ngumpul. Oni pun menuju ke sana, dan seperti biasa karena mereka di SMA sudah terbiasa kalau setiap ngumpul mereka selalu minum minuman keras dan pesta narkoba. Jadi waktu itu pas mereka ngumpul, ya Oni dan teman-teman melakukan hal yang sama lagi. Mereka mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba. Sampai hal ini berlalu sekitar beberapa bulan. Setiap hari Sabtu malam Minggu, mereka selalu kumpul dan mengadakan pesta ini. Nah, hari itu hari Sabtu. Ada 2 orang teman Oni ini yang bilang, dia ini pernah ketemu dengan seseorang yang mengajari untuk ngerandong. Bahasanya ngerandong. Ngerandong ini adalah mencari nomor di tempat-tempat angker. Nomor ini mereka minta kepada sosok-sosok makhluk halus yang menunggu tempat-tempat angker ini. Harapannya supaya makhluk-makhluk halus ini ngasih nomor dan kemudian nomornya ini didaftarkan ke judi togel. Nah, ketika mendapat cerita ini, Oni tertarik. Ayo kita coba untuk cari nomor ini. Akhirnya mereka tertarik. Malam itu setelah mereka pesta miras, mereka menuju ke sebuah rumah kosong. Jadi rumah temennya ini berada di perumahan elit, dan memang banyak rumah kosong di sana yang sudah ditinggal penduduknya, sudah ditinggal oleh pemiliknya. Ada beberapa rumah kosong di sana, tapi menurut temennya Oni, ada satu rumah yang benar-benar angker karena rumah itu dulunya adalah bekas pembantaian. Seluruh isi rumahnya ini dirampok dan pemiliknya dibantai di sana. Jadi rumah ini
dibiarkan terbengkalai sudah lama sekali dan memang dikenal angker. Nah, setelah salah satu teman Oni ini ngasih uang rokok ke security, mereka pun akhirnya masuk ke rumah ini. Mereka sudah membawa beberapa perlengkapan yang harus dibawa seperti sajian-sajian berupa kopi hitam pahit, rokok kelobot, dan juga beberapa bunga 7 rupa. Dibawalah masuk ke sana. Nah, yang tinggal di sana ini sebenarnya nggak boleh banyak orang, hanya 2 orang. Nah, Oni lah yang penasaran dari awal, akhirnya Oni ditugaskan di sana beserta 1 orang temannya lagi. Nah, waktu itu mereka nunggu lama banget, hampir sekitar 2 jam. Nggak ada tanda-tanda apapun. Suara-suara aneh ini nggak bermunculan sama sekali. Sampai akhirnya mereka berdua ini ketidur di sana. Terus Oni ini nggak sadar, pas waktu dia bangun, dia melihat temannya sudah nggak ada di sana. Jadi Oni benar-benar sendirian. Nah, Oni pun santai, dia menyalakan rokok sambil melihat sekeliling. Jadi rumah ini besar banget. Di tengah-tengah rumah itu ada sebuah taman. Taman dengan ruangan yang terbuka dan ada 1 pohon mangga. Pohon mangga besar banget. Mereka ini melakukan ritual persis di bawah pohon mangga itu. Jadi Oni berada sendirian di sana, dia melihat di sekelilingnya. Rumah-rumah ini kaca-kacanya sudah hancur semua. Pintu-pintu juga sudah banyak yang rusak. Jadi Oni nggak ada perasaan takut sedikit pun. Barulah setelah dia ini menyalakan rokoknya yang kedua, dia baru mendengar ada suara orang yang jalan dari arah dalam. Nah, disinilah Oni sudah mulai penasaran. Dia teriak-teriak, "Ji, Panji!" Dikira temannya yang tadi. Ternyata nggak ada jawaban apapun, tapi suara langkah kaki ini tetap terdengar. Serak, serak, serak. Nah, Oni penasaran, dia berdiri. Dia masuk ke dalam rumah, dia sambil teriak-teriak namanya Panji. "Ji, Panji, gimana kamu?" Tapi suara ini masih terus terdengar. Akhirnya Oni pun balik lagi. Di bawah pohon mangga itu dia melihat ternyata rokok yang tadi dibiarkan tergeletak, ini posisinya sudah dalam keadaan menyala. Dia juga kaget. Oni ini perasaan tadi rokoknya ini sama sekali tidak dinyalakan. Karena dia bawa rokok sendiri. Terus dari situ Oni ini benar-benar melihat kejadian yang nggak masuk akal itu. Dia melihat sendiri. Rokok yang menyala ini seperti ada yang mengisap. Jadi rokoknya ini jalan. Nyala apinya itu jalan benar-benar kayak ada yang mengisap. Terus dari situ Oni ini langsung merinding. Dia tiba-tiba mendengar ada suara hembusan nafas. Lah, disinilah Oni sudah mulai takut, tapi dia tetap nggak beranjak dari tempat duduknya. Dia masih ada di sana. Tiba-tiba ketika Oni ini terdiam, nggak sampai 5 menit dari sana, Oni ini melihat ada sekelebatan bayangan putih. Seret, seperti melintas dari gedung rumah itu menuju ke arah pohon. Nah, awalnya dia hanya melihat sekelebatan warna putih. Tiba-tiba, lama-lama sekelebatan putih ini terlihat semakin jelas. Barulah di situ Oni bisa benar-benar melihat ada sosok kuntilanak, rambutnya panjang sekali. Dia ini terbang dari atas, langsung menuju ke arah Oni. Disinilah Oni ini langsung benar-benar lari ketakutan. Nah, sesampainya di rumah temannya itu, ternyata teman-temannya ini masih dalam keadaan yang terjaga. Mereka masih ngobrol satu sama lain, mereka masih minum-minum. Lah, teman-temannya Oni ini juga kaget. Loh, On, kok sudah balik? Oni tanya, Panji mana? Loh, Panji sudah tidur dari tadi. Katanya kamu memang sengaja dibiarkan di sana sendiri. Nah, Panji sekarang mana? Ternyata dia melihat Panji ini sudah tidur. Barulah dibangunkan sama si Oni. Terus Panji ini cerita kejadian yang waktu itu dia alami, kenapa Panji ini sampai keluar dari rumah itu. Nah, dari cerita Panji inilah Oni tahu. Ternyata waktu itu, waktu Panji dan Oni ini berjaga di sana, mereka ini ketiduran dua-duanya. Termasuk si Panji juga ketiduran. Terus tiba-tiba Panji ini dibangunkan oleh sosok bapak-bapak. Beliau pakai kemeja putih, wajahnya pucat. Wajahnya pucat banget. Dibangunkan si Panji ini. "Hei, bangun, bangun." Terus pas Panji ini bangun, dia melihat bapak-bapak ini. Si bapak-bapak ini bilang ke Panji, "Kamu ini tidur di rumah siapa? Ayo pulang, pulang." Dia dibentak seperti itu. Akhirnya Panji ini lari ke birit-birit. Begitu dia ini melewati rumah tersebut, Panji ini melihat
Oni masih ada di bawah pohon mangga itu. Sementara sosok bapak-bapak yang ngusir Panji ini berdiri persis di samping Oni. Dan si sosok bapak-bapak ini memandang terus ke arah Oni. Nah, Panji ini sudah terlanjur ketakutan dan dia pun lari. Langsung menuju ke rumah temannya itu dan tidur. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, anehnya, pertama kali Oni melihat sosok kuntilanak ini merupakan pengalaman pertamanya. Jadi sebelum-sebelumnya ternyata Oni nggak pernah melihat sosok makhluk halus semacam ini. Jadi pengalaman pertama Oni melihat makhluk halus adalah dengan melihat sosok kuntilanak ini. Jadi anehnya setelah kejadian itu, Oni ini sering melihat makhluk-makhluk tak kasat mata ini. Ya mungkin dengan kejadian itu, Oni akhirnya bisa melihat makhluk-makhluk halus. Jadi singkatnya, pagi itu mereka kembali ke rumah kosong tadi. Dia ngecek kertas kosong yang diletakkan persis di bawah gelas kopi itu, dilihat lagi. Ternyata benar ada nomor. Nomor ini memang terlihat samar-samar, ada 4 nomor di sana. Dan karena mereka ini hanya memastikan tujuannya cuma untuk hiburan, jadi nomor ini nggak dipasang ke judi togel. Jadi mereka biarkan gitu aja. Jadi waktu itu mereka nggak tahu apakah nomor ini tembus atau enggak. Nah, singkatnya setelah kejadian itu, Oni masih sering main di rumah temannya itu. Jadi waktu itu Oni ini dikabari oleh beberapa temannya, "On, kesini On. Ini ada 2 orang yang ulang tahun, kita pesta besar kita." Sudah difotokan waktu itu ada beberapa minuman keras dan ada beberapa narkoba, jenis ganja dan juga sabu. Jadi waktu itu Oni bisa membayangkan ini pasti akan jadi malam yang panjang. Karena minuman keras ini banyak banget. Dan mereka juga menyediakan narkoba, ganja, dan sabu ini juga banyak. Oni sudah membayangkan ini pasti sampai pagi nggak selesai. Nah, waktu itu datanglah Oni. Teman-temannya juga datang. Ada 5 orang. Biasanya, yang datang di pesta di Sabtu malam Minggu itu ada sekitar 12-15 orang. Tapi hari itu yang datang hanya 5 orang. Sedangkan minuman keras ini banyak, narkoba juga banyak. Mereka ini juga mikir juga, kalau 5 orang suruh ngabisin ini, mati kita. Mereka sudah berpikir seperti itu. Akhirnya mereka tetap pesta, mereka tetap minum, dan mereka pakai narkoba. Nah, di sekitaran jam 11 malam, Oni ini dengar ada suara orang yang seperti kayak mencoba membuka pintu. Nah, Oni bilang ke teman-temannya, kok kayak ada orang yang berusaha buka pintu ya? Nah, teman-temannya ini menuduh Oni ini parno. Wah, kamu itu parno, kamu habis dari rumah angker itu loh, kamu dengar suara aneh-aneh. Enggak, serius, aku dengar ada orang yang kayak berusaha buka pintu. Ah, udahlah. Akhirnya mereka lanjut minum minuman keras, mabuk-mabukan. Tiba-tiba nggak sampai 10 menit dari sana, mereka itu kaget, rumah mereka ini sudah digerebek. Ada beberapa anggota polisi yang sudah masuk ke rumah mereka, dan Oni ini sempat beberapa kali dipukul helm oleh pihak kepolisian. Nah, polisi-polisi waktu itu memakai baju preman. Jadi, Oni setelah dipukul pakai helm, pandangannya ini sudah mulai kabur. Di samping itu, dia ini posisinya juga sudah mabuk. Akhirnya mereka pun digelandang ke polsek setempat. Di sana mereka dimintain keterangan, singkatnya mereka dimasukkan penjara di polsek tersebut. Jadi untuk pertama kalinya, Oni ini berada di dalam penjara polsek. Dia juga menyesalkan kenapa kok bisa sampai seperti ini. Jadi 5 orang temannya juga ada di dalam penjara tersebut. Kira-kira waktu itu sekitar 3 hari dia ada di polsek tersebut. Akhirnya ada beberapa orang tua teman-temannya ini yang datang. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa orang tua teman-teman Oni ini, mereka ini orang yang kaya-kaya. Jadi waktu itu Oni sudah deg-degan. Kira-kira dia bisa keluar nggak? Dia ditolong juga nggak? Karena ini kasusnya benar-benar besar. Nah, ternyata setelah melalui proses yang cukup lama, sekitar 1 minggu setelah itu, teman-temannya ini satu persatu dikeluarkan. Tinggallah Oni sendirian. Barulah dari situ Oni ini sadar. Dia sudah nggak ditolong oleh teman-temannya. Mungkin untuk nebusnya ini juga biayanya cukup mahal. Diperlukan uang yang cukup banyak. Belakangan Oni ini baru tahu ternyata untuk menebus per orang ini, bahkan orang tua dari teman-temannya Oni ini,
masing-masing itu sempat ada yang menggadaikan rumah, ada juga yang menjual mobil dan menjual beberapa aset-aset seperti ruko-ruko mereka. Jadi disitulah Oni ini sadar, dia bukan siapa-siapa dan dia nggak mungkin ditebus oleh orang tua dari teman-temannya. Nah, dari situlah Oni ini sendirian dalam penjara itu. Sementara teman-temannya ini sudah pergi, meninggalkan Oni. Nah, mulai dia bisa berpikir bahwa ternyata teman-temannya ini sama sekali tidak menolong ketika dia dalam keadaan susah. Padahal waktu senang-senang mereka bareng-bareng. Nah, akhirnya semakin lama, Oni ini kedatangan kakak perempuannya. Di situ kakak perempuannya pun bilang ke Oni, dia nggak bisa nolong, nggak bisa bantu apapun. Dan kakak perempuannya ini sudah diwanti-wanti oleh suaminya supaya nggak membantu adiknya itu. Jadi di situ kakak perempuannya ini minta maaf bener ke Oni, dia nggak akan bisa menjenguk waktu nanti Oni ini di penjara maupun ada di pengadilan. Nah, setelah itu pulanglah kakaknya. Dia semakin sedih. Setiap malam Oni ini selalu nangis. Dia selalu merindukan ibunya. Dia selalu merindukan bapaknya dan merindukan kakak perempuannya. Sementara Oni sendiri nggak tahu bapak ibunya ini di mana, dia nggak tahu. Nah, setelah ada di penjara Polsek itu, Oni ini dipindah di sebuah penjara lain yang ada di Sidoarjo. Ketika ada di sana, Oni melihat ada sebuah bangunan penjara besar yang seharusnya tempat ini hanya bisa diisi oleh beberapa orang. Tapi kenyataannya di sana itu diisi oleh sekitar 90 orang. Malam itu untuk pertama kalinya Oni tidur di dalam penjara dengan sekitar 90 orang ini. Dia ini benar-benar nggak bisa tidur. Jadi kalaupun ada orang yang tidur dengan gaya udang, Oni ini bilang, itu sudah benar-benar sebuah prestasi. Karena luar biasa sempit. Disitulah lagi-lagi Oni ini nangis. Dia menyesali perbuatan itu. Dia menyesali perbuatannya selama ini hingga sampai dia masuk penjara. Tapi yang terjadi, dia ini hanya bisa menyesal hanya belakangan. Malam itu, Oni ini nggak tidur. Dia hanya duduk sambil megang lutut. Sementara sekitar 90 orang ini tidur dengan berantakan. Ada yang tidur dengan nekuk kaki. Ada yang juga tidurnya ini benar-benar berhimpitan satu sama lain. Benar-benar tersiksa lah pokoknya di sana. Nah, malam itu sekitar jam 11:30 malam, pada waktu mereka semua ini tidur, Oni itu sendirian di sana, dia terjaga. Dia melihat ada satu orang laki-laki. Nah, dia ini berdiri di tengah-tengah orang yang tidur itu. Pemandangan ini aneh. Yang membuat Oni ini agak heran, sosok laki-laki ini wajahnya pucat. Tiba-tiba dia melihat ke arah Oni. Barulah di situ Oni melihat dengan seksama raut wajah dari laki-laki ini. Tiba-tiba dari bibir laki-laki ini mengeluarkan darah. Darah ini netes dan wajahnya itu pucat. Disinilah Oni ini baru menyadari kalau ini bukan manusia. Ini pasti sosok makhluk halus karena benar-benar aneh. Dia berdiri di tengah-tengah orang yang lagi tidur dan dari bibirnya mengeluarkan darah. Nah, di situ akhirnya Oni ini nutup mata, dia nunduk. Sekitar 5 menit kemudian, Oni buka mata, dia lihat sosok laki-laki ini sudah nggak ada. Semakin yakinlah Oni bahwa ini tadi bukan manusia. Nah, akhirnya malam selanjutnya, Oni juga mengalami hal yang sama. Dia benar-benar nggak bisa adaptasi untuk tidur di sana. Jadi malam kedua, dia nggak bisa tidur lagi. Dia sendirian di sana. Tiba-tiba di tengah malam, sekitar jam 11:30 malam itu, ada satu orang laki-laki napi. Dia itu kebangun dan dia ngelihat tangannya sendiri. Waktu itu dia ngelihat tangannya sambil ketakutan. Duh, tanganku apa? Oh, tanganku apa lagi? Wah, tanganku gede tok. Dia bilang tangannya penuh darah. Nah, waktu itu Oni ini melihat kejadian itu dengan kaget. Akhirnya napi-napi yang lain merasa terganggu. Si anak ini pun dipukuli karena dia membuat keributan di malam hari. Nah, di malam-malam selanjutnya, si laki-laki ini selalu seperti itu. Dia kebangun di tengah malam, dia ini pernah loncat sambil lari menuju ke arah pinggir. Nah, pas waktu dia loncat sambil lari ini tentu menginjak napi-napi yang lain yang waktu itu lagi tidur. Akhirnya dia pun dikebukin lagi, karena dia membuat keributan. Dan yang menurut Oni ini aneh, setiap malam ada 2 orang laki-laki, ya
laki-laki ini usianya masih sekitar 20 tahunan. Mereka berdua ini selalu seperti itu. Mereka berdua selalu merasa badannya ini kotor, bau amis, bau anjir darah. Dan dia ini selalu melihat tangan mereka ini penuh darah. Jadi dua laki-laki inilah yang sering bikin keributan di malam hari. Sampai pada akhirnya Oni penasaran, kira-kira dua pemuda ini siapa, kasusnya apa. Akhirnya dia mendapat informasi dari napi yang lain, dua pemuda ini adalah pelaku pembunuhan. Permasalahannya sangat-sangat sepele. Dua orang pemuda ini bermain PS bersama teman-temannya. Jadi waktu itu ada 3 orang. Nah, ada 1 orang ini yang menang. 2 orang ini kalah. Mungkin waktu itu mereka taruhan atau apa. Akhirnya, 2 orang pemuda ini tega untuk menghabisi temannya sendiri. Dan setelah itu, mohon maaf, mayat dari temannya ini dipotong-potong dan dimasukkan di kardus kulkas dan dibuang di daerah yang sepi. Akhirnya mereka pun masuk penjara. Dan selama ada di penjara itu, dia selalu dihantui oleh sosok yang tak kasat mata. Dan dia selalu melihat tangannya ini penuh darah. Sampai-sampai dia selalu teriak-teriak. Jadi yang terjadi, setiap malam dia selalu teriak-teriak seperti itu. Dan dia berhenti setelah dipukuli oleh napi-napi yang lain. Nah, singkatnya, Oni pun menjalani masa peradilan. Dia dijatuhi vonis hukuman sekitar 4 tahun penjara lebih. Akhirnya dia dipindahkan di lapas yang lain yang lebih besar. Nah, ternyata ketika ada di lapas yang lebih besar itu, dia ketemu lagi dengan 2 orang pemuda yang pelaku pembunuhan itu. Nah, ternyata kenyataan yang terjadi, 2 orang pemuda ini setiap malam dia masih selalu merasa dihantui. Jadi setiap malam dia selalu teriak-teriak kencang, dia merasa ketakutan, dia merasa kalau ada orang yang datang. Jadi waktu itu Oni melihat sendiri, karena ada keributan, mereka semua pun ngelihat. Nah, ternyata napi ini, dia itu menunjuk ke satu titik. Wah, ono wong teko. Jadi dia merasa kalau ada orang yang datang dan mau membunuh dia. Nah, hal yang sama juga terjadi di teman yang satunya lagi. Dia selalu merasa kalau tangannya ini selalu kotor penuh darah. Sampai-sampai pada suatu hari, penjara ini gempar. Karena ternyata salah satu orang dari pemuda ini melakukan dengan cara menggantung diri dengan kain. Dengan kain seadanya. Dan waktu itu kondisinya ini benar-benar ricuh. Karena mereka sendiri ini kaget. Mereka napi-napi yang lain ini nggak nyangka kalau salah satu dari orang pemuda ini sampai melakukan diri di penjara. Jadi yang membuat mereka heran, salah satu orang pemuda ini hanya memakai kaos untuk dan itu jaraknya nggak terlalu tinggi, jadi hanya sekitar hampir 1 meteran. Mulai sejak saat itu, kondisinya ini semakin angker. Jadi setiap malam mereka selalu mendengar suara jeritan-jeritan. Dan Oni ini menyaksikan sendiri, malam itu dia nggak bisa tidur. Dia melihat sosok pemuda yang sudah meninggal ini, dia jalan-jalan kayak orang bingung, wajahnya pucat. Dia kayak mencari sesuatu. Oni tahu ini pemuda ini sudah meninggal, tapi dia jalan-jalan keliling sel. Dia kayak mencari sesuatu dan kayak orang bingung, tapi wajahnya pucat. Nah, hal itu terjadi hampir tiap malam sampai sekitar 14 harian. Jadi setiap malam, Oni melihat sosok laki-laki ini selalu hadir. Pas Oni cerita ke teman-teman yang lain, ke napi-napi yang lain ini nggak ada yang percaya. Tapi waktu itu ketika Oni bilang ke salah satu napi, ada satu napi yang lain ini, dia sengaja untuk tidak tidur malam itu. Nah, ternyata benar, dia juga menyaksikan apa yang dilihat oleh Oni. Dia datang itu jalannya seperti melayang. Dan persis seperti yang dikatakan Oni, dia ini kayak orang linglung, kayak mencari sesuatu, dan kemudian pergi lagi. Tapi hal itu nggak lama, nggak sampai 5 menit. Yang anehnya, setiap malam selalu seperti itu. Nah, yang terjadi dengan satu orang pemuda yang lain, dia ini masih terus-terus sering teriak. Dia setiap malam itu selalu ketakutan, teriak-teriak, dia minta pulang. Jadi ketika ada kesempatan, mereka semua dikeluarkan dari blok. Pas kumpul di lapangan, si pemuda ini selalu jadi bahan pukulan oleh napi-napi yang lain. Nah, pada saat itulah tiba-tiba Oni ini menyaksikan sendiri. Si pemuda ini kayak mengalami gangguan kejiwaan. Jadi benar-benar
dia ini mentalnya sudah down. Setiap malam dia selalu teriak-teriak, dan ini terjadi hampir setiap hari. Sampai kemudian dia ini dilarikan di rumah sakit jiwa. Nah, setelah 2 orang pemuda ini nggak ada di lapas tersebut, ternyata gangguannya nggak selesai. Oni masih sering melihat 1 orang pemuda ini masih keliling di setiap malam. Suatu malam, waktu itu Oni ini sudah sekitar hampir 6 bulanan ada di penjara itu. Malam itu Oni ini perutnya mules. Jadi dia menuju ke toilet, kemudian balik lagi, tapi dia nggak bisa tidur. Nah, untuk yang kebeberapa kalinya, dia menuju ke toilet. Setelah dari toilet, dia kaget. Ternyata ada sosok pemuda ini, dia duduk menempati tempatnya Oni. Nah, Oni pun kaget. Akhirnya pas Oni ini berusaha mendekat, Oni ini dalam hatinya sudah berpikir, ini pasti halusinasi, pasti halusinasi. Nah, si pemuda ini terus duduk di sana. Dia cuma diam merenung, wajahnya pucat. Nah, Oni langsung tanya, kenapa nang gini? Kamu ngapain di sini? Tapi sosok pemuda ini diam terus. Jadi Oni melihat sosok pemuda ini persis seperti sosok manusia, bukan seperti hantu. Jadi wujudnya persis seperti manusia. Sampai waktu itu Oni ini ngucek-ngucek mata. Dan setelah dia ngucek-ngucek mata, ternyata sosok pemuda ini masih ada di sana. Akhirnya Oni ini pun berdiri nggak jauh dari sana. Dia melihat sosok pemuda ini terus. Nah, tiba-tiba Oni ini melihat sosok pemuda ini berubah menjadi kayak asap dan terus menghilang. Pemandangan ini membuat Oni ini benar-benar takut. Jadi dia paginya bilang ke napi yang lain, dia mau pindah tempat. Dia nggak mau menempati tempat itu lagi karena Oni ini trauma. Sekitar 2 tahun Oni ada di penjara itu, dia pernah mengalami kejadian mistis lagi. Waktu itu dia ingat betul kejadiannya pas waktu malam takbiran. Nah, di penjara ini menurut Oni, pada waktu malam takbiran, mereka napi-napi ini semuanya bersedih. Mereka ingat dengan keluarga mereka, termasuk Oni sendiri. Tapi karena Oni sudah lama sekali tidak merasakan lebaran yang sebenarnya, bapak ibunya juga sudah punya keluarga sendiri, Oni ini nggak merasa yang seperti itu. Dia hanya merindukan teman-temannya. Tapi dia melihat napi-napi yang lain ini benar-benar sedih. Bahkan banyak juga yang menangis di antara mereka. Nah, tiba-tiba waktu itu Oni melihat ada seorang ibu-ibu. Beliau ini pakai mukena warna putih. Terus berdiri persis di samping penjara sambil megang teralis besi. Nah, Oni ini nggak tahu ibu-ibu ini siapa, kenapa kok bisa ada di sini. Terus tiba-tiba Oni ini dipanggil. Beliau itu melambaikan tangan. Dia melihat teman-teman napi yang lain ini sudah tidur. Akhirnya Oni pun mendekat. Terus si ibu-ibu ini bilang, tolong sampai nonang Safri. Ibu kangen. Ibu kangen. Nah, Oni tahu ada teman napi yang namanya Safri. Terus Oni pun bilang, Bu, sebentar Bu. Saya panggilkan ya, tak bangunkan si Safri. Ora usah le, ora usah. Sampai none ibu kangen. Nah, setelah itu, Oni pun bilang, oh, nggih Bu. Gak lama setelah itu, sosok ibu-ibu ini pun pergi. Jadi akhirnya, Oni membangunkan si Safri. Fri, tangio, bangun. Terus Safri bangun. Kenapa, On? Fri, ibumu baru ke sini. Nah, Safri pun kaget. Ibuku kan sudah meninggal sebelum aku masuk sini. Lah, disitulah si Oni ini juga kaget, heran. Barulah di sini Oni bisa berpikir, iya juga ya, kok bisa ada masyarakat umum yang bisa sampai masuk ke dalam blok, dalam sel. Dia sendiri juga heran. Apalagi Safri bilang bahwa ibunya sudah meninggal sebelum Safri ini masuk penjara. Artinya sudah sekitar 3 tahun yang lalu ibunya meninggal. Terus Oni menyampaikan ke Safri, tapi Fri, aku ketemu ibumu. Ibumu agak gendut kan? Dia pakai mukena, Fri. Dijelaskan matanya seperti ini, ciri-cirinya, hidungnya seperti ini, dan bibirnya juga seperti ini. Di situ kemudian Safri ini nangis sesungguhan. Dia nangis, terus akhirnya Safri menunjukkan foto ibunya, foto almarhum ibunya, dan di situ Oni melihat benar-benar, iya Fri, ini ibumu Fri, benar Fri, aku ngelihat ini ibumu. Nah, Safri pun semakin menangis, apalagi waktu itu momennya adalah malam takbiran Idul Fitri. Nah, suasana ini pun akhirnya menjadi kesedihan bagi mereka semua. Nah, setelah kejadian itu, Oni pun mulai beradaptasi berada di sana.
Dia punya saudara-saudara baru sesama nabi. Singkatnya, sekitar 4 tahun Oni ada di penjara tersebut. Akhirnya Oni pun diputuskan untuk bebas. Pada waktu Oni ini berada di lapas itu, Oni ini sering mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian dan kegiatan keagamaan. Jadi pada saat dia keluar dari lapas, Oni pun melanjutkan kegiatan itu. Dia masih terus aktif mengaji, dia tergabung di komunitas-komunitas pengajian dan lain sebagainya. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Oni kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.